Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali kita kepada Hendry Munif Podcast. Hari ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa ya. Ada tamu yang selama ini idola saya di masa tahun 90-an ini, luar biasa. Ya, yaitu seorang musisi ya, seorang artis yang sangat luar biasa di dunia seni dan budaya. Dan beliau ya hari ini ya berada di Pekanbaru dan kita akan bersama ya berdialog dan berbincang tentang seni dan budaya, karena podcast kita berbicara tentang dua hal yang selama ini kita lakukan, yaitu pendidikan dan kewirausahaan. Kita akan menyapa ya tamu istimewa kita untuk berbicara pendidikan dan kewirausahaan berkaitan dengan seni dan budaya. Kita beri sapa terlebih dahulu Pak Afwan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih di Bumi Lancang Kuning. Terima kasih ya, Bang Hendry Munif. Masya Allah. Senang sekali bisa hadir di sini. Ya, Masya Allah. Bang Afwan Riyadi, ini kita ingin berdialog bersama. Ya. Jadi kalau kita lihat ya Riau ini ya dengan seni dan budayanya luar biasa ya. Luar biasa. Ya, kita ada pantun, ya Iya. kita punya gurindam, ya syair dan sebagainya yang luar biasa. Iya. Ya, dan kita ingin berdialog tentang dunia seni dan budaya kaitannya dengan pendidikan dan kewirausahaan ya, agar kita bisa memberikan spirit dan semangat ya kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Riau, khususnya juga pada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Silakan mungkin Bang Afwan Riyadi bisa sedikitlah berbagi pengalaman ya, sebagai musisi, sebagai orang yang selama ini bergelut di dunia seni dan budaya. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Hendry Munif Podcast ya. Yes, betul. Masya Allah, senang sekali bisa hadir di Bumi Lancang Kuning kali ini, ketemu sama Bang Hendry Munif yang gantengnya mengalahkan saya. Ngalahin sedikit, menangnya banyak di situ. Enggak juga. Iya. Mengenai dunia seni budaya, sebenarnya di Melayu ini kan menjadi soko guru dari bahasa Indonesia ya. Betul. Ya. Bahasa Indonesia itu berawal dari sini sebenarnya, dari tanah Melayu, dari Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi dan sebagainya, itu semenanjung Melayu itu yang kemudian induk dari bahasa Indonesia. Dan sebuah hal yang luar biasa bahwa di masyarakat kita ini bahasa Indonesia mengapa dipilih, karena memang dia mudah, dan kemudian yang kedua dia tidak memiliki serata dalam bahasa. Betul. Pertama mudah, yang kedua tidak memiliki serata bahasa, dan penyerapannya juga mudah. Jadi misalnya ada serapan-serapan bahasa Arab, itu mudah diserap dalam bahasa Melayu, kemudian bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain itu masuk dengan mudah dalam bahasa Melayu dan kemudian menjadi bahasa Indonesia. Saya sebagai, kalau suku, saya suku Jawa. Itu mengucapkan terima kasih kepada bangsa Melayu. Karena dengan bahasa Melayu ini yang kemudian bertransformasi menjadi bahasa Indonesia, bisa menjadi bahasa persatuan kita yang menyatukan ya seluruh Nusantara ya. Ada jarak yang luar biasa ya, dari Aceh sampai Papua itu lebih luas daripada jarak London sampai Kazakhstan. Iya, berapa negara Eropa itu. Itu bisa disatukan dengan bahasa yang induknya dari tanah ini, di Lancang Kuning ini, di Melayu. Itu luar biasa. Itu menggambarkan bahwa memang budaya Melayu itu adaptif dan termasuk tinggi begitu. Maksudnya dia bisa memandang masa depan, bahwa kita itu sekarang ya, kalau kita kembali ke era sekarang nih, di mana orang itu lebih suka egaliter, orang berkolaborasi, memudahkan, maunya yang cepat, maunya yang simpel, nggak ribet-ribet. Itu cocok dengan bahasa Indonesia, cocok dengan kultur budaya Melayu yang dahulu sudah dibuat sehingga kemudian menjadi bahasanya itu. Kan kalau bisa dikatakan peradaban itu dilihat dari budayanya, itu dilihat dari bahasanya gitu ya. Nah, bahasa Melayu ini yang kemudian ditransformasi menjadi bahasa Indonesia adalah memang ini futuristik gitu. Masyarakat Melayu ini ternyata futuristik. Dari zaman dulu udah kita bikin yang gampang-gampang aja lah. Nggak usah pakai frase seperti kalau Inggris kan ada past tense, ada simple tense, ada future tense gitu kan. Kemudian ada verbnya ada 3 gitu. Jadi simple language ya. Kita simple language saja gitu. Jadi mudah dipelajari, mudah orang untuk bisa kita terima, kita juga bisa menerima. Kemudian juga kita berbicara dengan orang lain juga menjadi mudah. Tidak ada strata juga. Tidak ada strata. Seorang Jawa tuh bahasa ada 3, Ustaz. Ada yang halus sekali. Ada yang halus, ada yang biasa, ada yang kasar gitu. Jadi kalau kadang saya bicara dengan ibu saya atau bapak saya ketika beliau berbicara dengan bahasa kasar, saya harus menjawab dengan bahasa tinggi.
Gitu. Nggak boleh tuh. Oh, kalau orang tua ke anak bisa ya, nggak masalah. Bisa. Tapi anak tetap nggak harus boleh. berjawab dengan Iya, jadi kita berbicara dengan dua bahasa yang berbeda. Gitu. Jadi beliau berbicara dengan bahasa kasar ke saya, anaknya, saya berbicara dengan bahasa tinggi. Ini kan tentu kalau diterapkan dalam bahasa Indonesia itu menyulitkan gitu. Iya. Nah, alhamdulillah dengan adanya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini yang tidak punya strata, nggak punya strata, sama semua. Egaliter berarti. Egaliter. Sementara padahal di Melayu ini kan banyak kesultanan. Iya, betul. Artinya egalitariannya memang sudah dipupuk dari para raja-rajanya, para bangsawan sultan-sultanan itu. Iya. Udahlah saya ini sama dengan rakyat saya, bahasa saya sama dengan bahasa rakyat, itu luar biasa. Ya kan ke bandara ada nama Sultan di situ, Sultan Syarif Qasim II. Ya. Nah, itu yang kemudian memberikan ya kekuasaannya ya kepada NKRI, kepada Pak Soekarno. Masya Allah. Dan menyumbang pada saat itu nilainya lebih kurang 1 triliun kalau hari ini. 3 juta golden. Jadi ini satu hal yang saya pikir menjadi sejarah. Pak Hidayat Nur Wahid beberapa kali menyampaikan itu. Ini menjadi sejarah. Iya. Karena pada saat yang sama, pada saat itu dari Kesultanan yang di Jogja itu menyumbang juga. Itu sumbangannya setengah dari Sultan Syarif Qasim. Masya Allah. Untuk kemudian digunakan untuk membiayai NKRI yang baru merdeka ketika itu. Ini menarik. Kalau Aceh kan dengan pesawat seolawahnya. Iya, kan? betul. Nah, kalau Riau ini dengan sumbangannya 3 juta golden pada saat itu yang setara dengan hari ini 1 triliun. Nah, ini menarik bagi kita untuk kaji bahwa memang luar biasa ya. Maka seni dan budaya, dan kita bicara tentang apa yang ada di sini, ada pantun, ya, ada syair, ada gurindam. Ini juga saya melihat ada potensi yang luar biasa betul. Untuk bisa dikembangkan. Ya. Barangkali ada masukan lah dari Bang Afwan Riyadi ya, karena sebagai ya musisi yang selama ini saya terus terang favorit banget kalau begitu Izzatul Islam tampil ya. Saya kalau boleh lah sedikit ya, mungkin boleh pemirsa biar tahu ya, mungkin sebagian yang belum kenal syair apa ataupun lagu apa yang pemberi semangat para pemuda. Nah, boleh nggak sedikit biar kita sedikit nyanyi dulu. Ya, boleh. Biar benar terbukti nih bahwa ini memang betul musisi gitu. Silakan. Jadi ada dulu, ini lagu pertama yang kami rekam. Oh iya. Tahun 94. Sekitar hampir 30 tahun lalu, 28 tahun yang lalu. Luar biasa. 28 tahun yang lalu. Ketika saya waktu itu masih jadi mahasiswa baru. Mahasiswa baru semester 1, kemudian diminta rekaman lagu ini yang kita rekam pertama kali. Judulnya Seruan. Lagunya begini. Pemuda bagi tegak bentang cakrawalamu, tepiskan kemalasan lepas belenggu dungu. Pemuda asal berlatih fikir dan akalmu, tunjukkan semangat bagai singa tegar membaja. Udah deh, gitu aja. Masya Allah, luar biasa, saya terkenang gitu era 90-an. Nanti jadi konser. Luar biasa. Jadinya. Nanti kan ada konsernya nih, kapan informasinya ada di akhir bulan ini ya? Jadi ada qadarullah ya, jadi semalam. Putra bungsu dari salah satu personal kami wafat, dipanggil Allah SWT. Kemudian mohon doanya teman-teman sekalian untuk keluarga besar mereka diberi kesabaran dan untuk itu konsernya kami terpaksa undur, reschedule. Cuma belum tahu kapan karena memang kami belum ketemu lagi, harus ini semuanya. Personil Izzatul Islam sekarang ada berapa orang? 6 orang. 6 orang. 6 orang. Jadi 5 vokal, 1 pemain drum perkusi. Wah, luar biasa perkusi. Untuk biar seru gitu. Biar seru ya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi spirit yang ada Izzatul Islam ini sangat menginspirasi kawan-kawan pada saat di kampus ya, di era 90-an itu yang saya rasakan sampai hari ini kayaknya nggak pudar ya. Spirit dan semangatnya masih luar biasa. Masih dinyanyikan lagu-lagunya sama teman-teman kampus alhamdulillah sampai hari ini. Luar biasa. Anak saya kan sudah kuliah. Iya. Oh, ini lagunya bapaknya nih katanya. Tapi masih kayak anak muda juga. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Mungkin ada masukan dari Bang Afwan Riyadi. Iya, tentang seni budaya tadi. Seni budaya ini di Riau, kira-kira apa masukan buat para pemuda yang sebenarnya ada begini, kita ini kan sudah borderless ya. Dunia ini sudah semakin tidak terbatas, sekat-sekat, geografi, sekat waktu, sekat apapun itu. Itu membuat kita seharusnya mampu untuk bertransformasi menjadi warga dunia. Termasuk teman-teman di Riau ini, jangan cuma berpikir bahwa saya ini orang Riau. Iya. Tapi sebelum transformasi kolaborasi dulu. Kolaborasi dulu. Betul. Paling contoh paling gampang ya dan populer. Jadi kebetulan tahun 2007 saya tuh jadi animator. Animasi, membuat film 3D untuk dijual di Malaysia.
Iya, iya, iya. Jadi kami membuat film-film seri seperti Upin Ipin. Jadi tapi kami membuat sebelum Upin Ipin. Jadi kita bikin dulu, itu ditayangkan di Astro Malaysia gitu. Jadi ini kolaborasi. Sosoknya apa namanya pada namanya Mimi Popo. Oh, Mimi Popo. Mimi Popo itu ditayang di Astro Malaysia. Upin Ipin ya? Sebelum Upin Ipin. Nah, kemudian tak lama setelah kami buat itu sekitar 26 episode, 2 tahun ya. Kemudian Upin Ipin muncul. Dan Upin Ipin ini kan bahasa Melayu. Iya. Melayunya Malaysia ya, bahasa Melayu Malaysia. Dan itu worldwide itu, diterima di seluruh dunia melalui jaringan Cartoon Network. Iya. Gitu. Artinya sekarang kalau kita masyarakat Riau ini juga berpikirnya global, kita bisa membuat semacam Upin Ipin lagi gitu. Tapi dengan konteks Riau. Kan si Upin Ipin ini Malaysia kan dengan konteksnya Malaysia ya. Dia ada panglima siapa tuh? Oh, yang naik kapal itu ya, ada yang silat, mat siapa gitu kan? Iya. Nah, Riau juga bisa sebenarnya. Kita bisa hang tua, hang jebat, kita jebat. bisa hang lekir, kita bisa angkatkan tokoh-tokoh ini. Ya. Banyak dan luar biasa. Bukan cuma itu, bahkan sampai kisah-kisah dongeng-dongeng, kisah-kisah masa kecil kita dulu gitu. Itu bisa ditampilkan juga gitu. Menarik. Salah satu dengan animasi. Atau mungkin juga dengan lagu. Kita kemarin ada dari Malaysia itu ada kolaborasi Malaysia, Singapura, Indonesia salah satunya ada Soimah, ada rapper dari Jogja itu. Itu menyanyikan lagu Gurindam 12 dibuat jadi rap. Oh, Gurindam 12 jadi rap. Di rap. Kemudian di pesannya luar biasa tuh Gurindam 12 ya. Di syutingnya di Singapura di jalan Jalan Jawa atau apa. Jadi jalan memang yang rata-rata banyak orang Indonesia sih orang Muslim di Melayu itu. Iya, betul. Yang Melayunya kan agak ke pinggir. Iya, ada ke pinggir itu di jalan itu mereka syuting, mereka nyanyi nge-rap gitu. Menarik gitu. Yang dinyanyikan Gurindam 12. Gurindam 12 ya. 3 negara kolaborasi. Nah, ini kalau teman-teman dari Riau juga punya mau menggali potensi dirinya dalam animasi, dalam musik, dalam seni peran, dalam banyak hal itu kita bisa diterima di masyarakat luas. Betul. Karena tadi kita punya bahasa yang bisa diterima oleh banyak orang juga. Iya. Seperti kita nih, kalau kita datang ke Malaysia, mungkin orang Riau, Pekanbaru ke Malaysia dekat ya. Maksudnya lebih sering gitu, mudah untuk bisa datang ke Kuala Lumpur atau kemana. Kan kita di sana dengar lagu-lagu Indonesia semua. Betul. Sinetron pelan-pelan bertransformasi dia. Iya. Tapi yang kita senang juga nonton film yang di perbatasan ya. Di perbatasan, betul. Bisa banyak, nonton karena siaran Malaysia itu kalau di perbatasan sampai betul. Ya, daerah Bengkalis, daerah Siak dan daerah-daerah yang pesisir. Ya. Sampai di TV panjang itu mereka dapat agak tinggikan sedikit antenanya, siaran-siaran di TV Malaysia, TVM gitu. Nah, ya dapat di sana. Betul. Nah, itu kalau kita juga melakukan hal yang serupa ya. Iya. Sekarang kan udah tadi ya borderless ya, sehingga kita bisa bikin podcast, kita bisa bikin YouTube, kita bikin macam-macam untuk kemudian dinikmati oleh masyarakat Melayu yang bukan hanya di Riau kan, ada di Malaysia, Singapura, Brunei, ada di Kalimantan gitu kan, masyarakat Melayu banyak ya. Itu bisa gitu dan itu bisa menjadi cuan gitu. Jadi uang. Iya. Jadi kalau gitu masuk kita yang kedua, tadi pendidikan ya, edukasi tentang seni budaya perlu. Yang kedua adalah kewirausahaan. Jadi bicara kewirausahaan ini ekonomi kreatif ya, dengan berbagai macam potensi seni budaya ini bisa kita berkreasi begitu ya, sehingga menilai menghasilkan tadi acuan gitu ya. Ya ini saya terpikir gitu ya, tadi beberapa misalnya Gurindam 12 dibawakan ini kan jadi menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan kerjasama dari 3 negara ini, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura gitu ya. Dan di Singapura saya pikir nanti ya selain Gurindam pantun saya ingin. Iya, betul. Cara pantun. Jadi kita pernah ada kawan-kawan menggagas ya tentang sekolah pantun. Ini pantun ini kalau apa istilahnya itu? Kalau orang yang dalam keadaan yang ini begitu kasih pantun cair itu biasanya. Maka saya sering bilang gitu kan ya, ikan sepat, ikan gabus, ya, ikan lele dan ikan mujair ya, makin cepat makin bagus ya, tidak bertele-tele yang penting cair. Ini maksudnya cair di situ, kalau pengusaha itu likuiditas. Cair itu maksudnya likuiditas, artinya kecepatan kita agar seluruhnya itu mengalir. Iya, betul. Saya ingat waktu Dr. Salim saya sampaikan, ini dia bilang, oh iya, ibaratnya kehidupan ini ibarat air yang mengalir. Wah, jadi kan cair itu betul mengalir, jadi bergerak terus. Ya. Jadi ketika air itu diam, jadi sumber penyakit. Jadi penyakit, betul. Tapi ketika dia bergerak, gitu ya, dia akan menjadi sumber kekuatan. Nah, jadi oleh karena itu air mustakmal ya, membersihkan. Iya, anak-anak muda itu kan harus kreatif. Gitu. Jadi
dengan seni dan budaya, ya kita berharap lah ya, Betul. dari sisi pendidikan dan juga dari kewirausahaan akan muncul peluang-peluang usaha ya dari ekonomi kreatif yang hari ini luar biasa ya. Kita lihat di kita ada satu pantai yang indah. Di Pekanbaru. Jadi saya baru beberapa hari ke sana, Rupat Utara. Rupak Utara. Jadi kita ke Dumai ya kan, sekitar 2 jam setengah ya. Kemudian setelah itu kita nyebrang ya ke ini menggunakan speed sekitar 1 jam 20 menit lah ya. Sampailah kita ke Rupat Utara, itu depannya itu langsung Malaysia. Jadi memang Rupat Utara ini pantai yang terindah ya. Saya lihat dari sekian banyak pantai yang ada di pesisir dan itu memang karena laut lepas ya setelah itu, dan sangat luar biasa. Iya. Satu waktu nanti boleh lah. Boleh. Kita atur nanti ya kalau sambil berpantun, gurindam, dan mungkin ada beberapa lagu-lagu yang kita bisa jadi request lah buat Izatul Islam ya, nanti mungkin bisa di sana ya. Ini menarik nih saya pikir untuk sini muda, agar pemuda yang ada di Provinsi Riau ini dan juga seluruh masyarakat Indonesia bisa kemudian ya kita satukan menjadi satu kekuatan yang betul besar. Dan kita di ekonomi kreatif ini kan seni budaya bagian dari ekonomi kreatif ya. Betul. Itu sedang mulai marak untuk digiatkan. Melihat dari ini saya cerita cerita agak ekstrimnya, kita cerita tentang Korea Selatan ya. Korea Selatan itu ketika tahun 80-an mereka industri yang difokuskan itu industri strategis, baja, otomotif, ada Hyundai, ada Daewoo, ada macam-macam itu. Mereka bangga dengan itu. Karena mereka melihat kompetitornya Jepang, China gitu kan. Itu tetangga-tetangganya tuh wah kami sudah bisa nih menyamai mereka gitu, kata orang Korea. Tiba-tiba Amerika Serikat bikin satu film tahun 91 namanya Jurassic Park yang T-Rex itu ya. Betul. Itu satu film itu saja itu keuntungannya melebihi keuntungan Daewoo dan Hyundai dalam 10 tahun. Waduh, luar biasa. Satu film itu aja. Iya. Itu yang kemudian mereka switch. Akhirnya, kita ternyata harus menggarap ekonomi kreatif. Dan sekarang berhasil. Kita ngeliat sekarang ada Gangnam Style, ya K-pop, ada K-drama, Squid Game yang kemarin rame kan. Kemudian ada film Parasite, film yang dapat piala Oscar gitu. Itu BTS, macam-macam nih ya. Jadi industri dia sekarang. Industri besar. Industri ekonomi kreatif. Industri ekonomi yang berbasis kreatif. seni dan budaya. Berbasis seni budaya. Dalam sisi investasi nggak terlalu besar. Investasi hasilnya dahsyat. Luar biasa. Investasinya pada SDM, sumber daya manusianya. Jadi dilatih, didandani, dilihat mana yang bagusnya, ini sisi mana gitu. Musik Melayu tuh bisa besar gitu kalau kita mau. Kan gambus, dangdut kan dulu namanya Orkes Melayu. Orkes Melayu. Ya tahun 70-an, 60-an itu disebutnya Orkes Melayu. Kemudian tahun 70-an bertransformasi menjadi dangdut. Yang sekarang 51% disukai oleh masyarakat Indonesia. Dangdut is the music of my country. Masih the best, di atas. Masih jauh sekali jaraknya dangdut dengan musik-musik yang lain. Dan itu base-nya di Melayu. Itu kalau itu bisa kemudian kita ulangi lagi, anak-anak muda Melayu ini dari Riau ini menggarap musik yang gimana ya musik Melayu itu bisa masuk lagi. Dan bukan cuma dangdut ya. Dulu ada rock Melayu. Dulu kan ada dari Malaysia datang Isabella gitu. Isabella, betul. Namanya grup bandnya? Ya itulah gitu, Isabella gitu kan. Lagu itu lama itu. Ami Search. Itu lama sekali sampai sekarang masih dinyanyikan lagu Isabella itu kan. Kemudian Iklim gitu, Suci Dalam Debu itu kan. Nah, itu ditransformasikan tahun 2000 awal itu di Indonesia muncul ada grup band Wali. Itu kan betul. Melayu lagi kan? Iya. Ketukannya Melayu lagi. Dia bicara tentang alur kehidupan. Tentang apa yang terjadi di masyarakat. Gitu. Obrolan seperti itu. Jadi ST12 yang kayak gitu itu kan. Betul. Itu kan band-band Melayu, mereka nyebutnya musiknya Melayu. Nah, ini kalau kemudian teman-teman dari tanah Melayu ini juga bisa masuk dalam, itu kan sebenarnya kehidupan mereka ya. Iya. Betul. Yang intisarinya diambil oleh di copy paste oleh teman-teman dari tempat lain, berhasil. Nah, teman-teman Riau harusnya juga Masya Allah. Cari gitu. Ininya apa biasa gitu. Menarik. Ini kita kalau dapat tuh besar. Saya yakin itu, insyaallah. Insyaallah. Baik, kita sampai di penghujung nih ya. Dan kita berharap ya kehadiran Bang Afan Riyadi ya ini bisa menjadi penyemangat ya bagi kawan-kawan yang ada di sini, dan luar biasa saya sangat berharap sekali ya
ada kolaborasi, ada kolaps nih Siap, antara insyaallah. kita ya. Yeah. Setelah ini dan saya berharap mungkin nanti kunjungan berikutnya bisa sampai ke sana kita Rupat Utara itu. Rupat Utara, jalan-jalan Karena kita ke Rupat Utara pantai. bentar lagi saya juga akan ke sana membawa anak muda. Jadi ada beberapa program ya tentang kalau kemarin fotografi, kalau ini videografi dan drone ya. Jadi ada beberapa yang membawa anak-anak muda. Ya ini sekitar mungkin 60 orang kalau kemarin ya. 40 ya, mungkin sekarang mungkin lebih dari itu, mungkin sekitar bikin 60 konten ya untuk macam-macam promosi ya, wisata kerjasama untuk pariwisata. Dan 18, 19, 20 ini ada festival budaya di sana. di Rupak Utara. Di Rupak Utara. Oh, keren. Nah, kebetulan apa namanya? Istri saya anggota DPRD Provinsi Riau, DPR Kota Pekanbaru, itu ada Dr. program Dr. Anita Sari dan beliau akan ikut membersamai yang diajak oleh Kadis pariwisatanya untuk ikut membersamai dan juga saya karena di Kadisnya juga kenal. Wah, tolong ajak juga Pak Hendri Munif. Saya sebetulnya adalah ketua Forbes ya. Dan juga di Alfikri. Jadi insya Allah saya akan berangkat ke sana. Masya Allah. Ya, kalau nanti berketepatan ada waktu kosong, bolehlah terbang ke sana. Pingin juga kita Luar jalan-jalan biasa. lagi setelah pandemi Karena ini sana bisa banyak jalan-jalan. seni budayanya tampil di sana. Iya, Itu festival budaya yang dilaksanakan selama 3 hari di Rupat Utara. Kita lihat nanti kalau ada waktu yang cocok. Boleh. Oh, cakep sekali itu. Bagus sekali. Luar biasa, insya Allah. Barangkali sebagai penutup kita minta closing statement barangkali dari Bang Afandi Adi. Mungkin sedikit pesan aja ya, terutama untuk anak muda di Riau. Untuk kita mencoba untuk pertama itu kita membangun cara pandang kita yang tepat. Mental kita bahwa kita ini bukan, jangan bilang saya nggak bisa apa-apa. Di Medan itu ada yang sedang marak sekarang lebah begantung. Oh iya, keren itu. Keren banget lebah Kreatif begantung banget itu. Kreatif sekali. Cuma 3 orang kan Cuma personilnya? 10 orang, yang 7 musik. Oh iya. Nah, yang vokalisnya Yang 3? vokalisnya 3, 1 perempuan. Oh ada 1 ya? Ada perempuan berempat. 4 ya. Itu ada yang cerita-cerita tuh. Ini yang biasa jual aqua katanya. Iya, jadi mereka yang tadinya mereka ada di, mohon maaf ya, masyarakat yang mungkin dianggap sebagai kalangan bawah gitu ya. Dagangnya cuma dagang aqua dan apa segala, tapi dengan kreativitas yang terus dimunculkan, dilatih, dipelajari, dilihat mana yang menarik, sisi-sisi mana yang kira-kira bisa diterima masyarakat, jadi tuh. Luar biasa. Sekarang jadi artis nasional. Luar biasa. Pendapatannya luar biasa. Kemana-mana itu. Wow, di mana-mana itu. Biasa. Gajinya udah kalah kita. Asal lebah begantung betul. Iya. Dari Sumatera Utara itu kan? Sumatera Utara. Nah, Riau, Melayu Delhi. Nah, Melayu Riau. Melayu Riau ini mesti harus maju. Jangan mau kalah nih anak Melayu Riau. Wah, ini kita tantang nih anak muda Melayu Riau. luar biasa nih. Nanti kolaborasi tapi biar asik nih kan. Iya. Kita bukan urusan kalah mengalahkan ya. Iya. Kita menjadi partner lah. Iya, gitu. kan ada ibarat musik yang sekarang tuh yang kolaborasi itu Kolab musik nge-jams. Nge-jams itu. Iya, bikin nge-jams aja. Kolaborasi beberapa orang ini. Betul. Dari situ mulainya ya. Betul. Jadi pesan buat teman-teman anak muda Riau, coba berpikir yang lebih luas. Jangan kita terpatri-patri, terkotak-kotak, saya cuma segini, saya cuma segitu. Enggak. Kita tuh sudah ada dalam dunia yang tanpa batas. Lahan kita luas. Kita mungkin cuma ada di ruangan ini. Tapi bisa didengar oleh orang banyak. Wah, yang nonton sedunia tuh bisa gitu. Sekarang kalau mau rekaman mahal, studio mahal. Loh, kita cuma tinggal buka laptop, beli beberapa. Jadi sebelum ini kan Ustaz Abdul Somad, saya udah lihat tadi sebelumnya 4.000 sekian, udah 5.000. 5.000. Nah, kan dari ruangan ini aja. Cepet gitu, dari ruangan ini beliau datang kan. Sebelumnya Dr. Salim Sekal Jufri gitu. Saya melihat ini luar biasa ini. Kecepatan apa namanya perkembangannya. Jadi saya melihat walaupun mungkin baru ya dari Punif Podcast ini bicara tentang pendidikan. Tapi 2.000-an yang nonton ya. 5.000. Udah 5.000 viewer. Saya lihat artinya udah ada. Ya untuk yang newcomer lah begitu, yang masih baru kan, masih belajar ya. Saya melihat. Tokoh Riau pula ya, bukan tokoh belum jadi nasional nih gitu kan. Bisa jadi begitu, luar biasa. Insya Allah. Iya. Jadi gitu pesan teman-teman, cari apa yang bisa kita lemparkan ke masyarakat yang bisa menarik, yang bisa dalam tanda petik dijual ya. Value yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat, dan saya pikir semua bisa kok. Tinggal bagaimana kita mau mengolah, mencari apa yang dalam diri kita nih yang bisa bagus gitu. Gitu, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Afwan Riyadi ya, luar biasa. Bang Hendri. Vokalis Izzatul Islam yang sangat menginspirasi kita semua. Baik, kita sampai di penghujung ya. Mudah-mudahan kehadiran Bang Afwan Riyadi dalam podcast kali ini ya bisa memberikan motivasi buat seluruh kawan-kawan, khususnya para pemuda, para seniman ya, budayawan yang ada di Provinsi Riau dan seluruh mancanegara, insya Allah tanpa borderless ya, kita nggak ada batas hari ini. Betul. Demikian saya Hendri Munif, kita kembali kepada Hendri Munif Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.